Berangkatlah kalian ke tempat asal. Biarkan aku di sini. Aku akan menghadap Yang Agung, memohon keadilan. Berangkatlah. Baik, Gusti Prabu. Dikisahkan, Sang Prabu Dewata Cengkar memerintahkan kepada para anak buahnya untuk pergi ke tempat asalnya, yang mana Sang Prabu Dewata Cengkar akan bersemedi dan meminta keadilan kepada Dewata, sehingga Sang Prabu Dewata Cengkar langsung bersemedi, sehingga sang anak buah dari raksasa tersebut pergi ke tempat asal mereka, sehingga mereka pun ketika di tengah jalan mereka melewati hutan B, yang rimbun ada binatang-binatang yang mana mereka pun dihadang oleh seseorang siluman dari bangsa serigala yang mana ia pun berkata kepada mereka, mereka telah ditipu oleh manusia-manusia, karena mereka telah berbohong, karena Sang Prabu Dewata Cengkar tidak hidup kembali karena tidak mengikuti bahkan ritual-ritual, yang telah direncanakan oleh mereka sendiri. Mendengar akan hal tersebut, para raksasa pun marah kepada sang siluman serigala, adu bacot pun terjadi dan oleh karenanya, mereka langsung bertarung dengan binatang siluman tersebut. Kalian telah tertipu. Kalian telah ditipu mentah-mentah oleh manusia-manusia licik itu. Dasar makhluk kurang ajar. Pertarungan pun masih terjadi, hingga siluman serigala pun mengeluarkan sesuatu dari tangannya dan akhirnya ia pun menjerat para raksasa tersebut dengan benang yang kuat. Oleh karenanya, para raksasa pun tumbang, dan akhirnya mengakui akan kekalahannya dan akhirnya sang siluman pun berkata yang tidak-tidak kepada para manusia, dan Dewata Cengkar, pemimpin dari para raksasa tersebut, sehingga sang siluman serigala pun merencanakan sesuatu untuk membantunya berbuat kejahatan dan pada akhirnya ia pun dapat menghasut akan para raksasa tersebut sehingga menyimpang apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Aku mau menolong kalian. Bila kalian mau. Apa maksudmu? Rajamu Dewata Cengkar telah bersumpah atas nama kalian untuk tidak mengganggu kaum manusia keturunan Aji Syaka. Padahal kalian telah ditindas mereka selama berabad-abad. Itu tipu daya yang dilakukan keturunan Aji Syaka. Yang penting bagi kami, keturunan terakhir bangsa kami, bisa melihat kembali sosok Gusti Prabu, junjungan nenek moyang kami. Buat apa? Kalau nasib kalian tidak berubah, tidak lama lagi kalian akan habis digerogoti penyakit dan kurang makan.
Karena tanah kalian semakin habis dicaplok manusia-manusia serakah itu. Apa maumu sebenarnya? Hah? Aku yakin kamu bukan dari bangsa manusia. Aku siluman serigala. Yang paling penting kalian ketahui, aku punya dendam kepada manusia yang telah membunuh ketiga putriku. Sehingga aku punya alasan untuk menghancurkan mereka. Lalu apa kepentingannya dengan kami? Dengar. Aku akan membantumu melampiaskan dendam kepada seluruh keturunan Ajisaka itu. Aku akan memimpin kalian untuk memulai kehidupan baru. Mengambil kembali hak kalian. Membebaskan tenung Ajisaka yang menimpa rakyat kalian. Tenung? Para raksasa itu ditawari untuk menjadi anak buahnya karena ia pun dendam kepada para manusia, yang mana para manusia-manusia itu, rupanya telah membunuh akan ketiga anaknya. Pada awalnya para raksasa pun tidak mengakuinya tetapi setelah mendengar penjelasannya para raksasa tersebut, mereka pun mempertimbangkannya dan akhirnya setuju dengan pernyataan dari serigala siluman tersebut dan akhirnya, mulai saat itulah serigala menjadi pemimpin mereka. Asalkan ia mau membantunya maka ia akan membantunya untuk membalaskan dendam dari Prabu Dewata Cengkar, dan akhirnya, mereka pun dibebaskan karena setuju dengan siluman serigala. Hai, selain melampiaskan dendam, apa untungnya bagi kami? Oh, banyak. Paling tidak kalian jadi punya pemimpin. Tapi kami sudah punya raja. Karena Gusti Prabu Dewata Cengkar telah kembali hidup. Rajamu tidak mungkin bisa memimpinmu. Karena dia hanya bayangan. Dan dia hanya ciptaan. Sedangkan aku adalah nyata. Punya nyawa. Punya tenaga dan punya marah. Dan hanya dengan marah, maka dendam kalian akan terlampiaskan. Bagaimana? Bebaskan kami. Boleh. Tapi kalian harus bersumpah setia menjadi anak buahku. Kami bersumpah. Kami bersumpah. Ikut aku. Sebelum kejadian itu, mungkin orang desa sini pernah melakukan sesuatu yang mengusik kehidupan mereka? Saya tidak pernah mendengar laporan seperti itu. Ki Bekal, memang ada kejadian yang agak aneh, Ki Bekal. Saya masih ingat munculnya makhluk-makhluk menakutkan itu. Setelah si Bolem, anaknya Ki Condang, memindahkan batu lingga. Kiki, tunggu dulu. Batu lingga yang mana? Di desa kita kan banyak batu lingga. Yang ada di tengah sawah Ki Condang. Sejak itu, si Bolem jadi... Dan tiba-tiba ada makhluk aneh. Di sebuah desa pada malam hari, Suliwa dan Galuh Parwati serta Bongo sedang berbicara dengan penduduk desa. Mereka membicarakan sesuatu yang mistis. Ada 11 batu dan 11 batu itu. Ada sesuatu yang aneh yang entah juga apa itu namanya, dan akhirnya mereka mengira-ngira apa yang terjadi, sehingga Dewi Galuh Parwati pun juga mengira-ngira apa yang terjadi. Karenanya Sang Galuh mengatakan itu adalah kutukan, mereka pun tercengang. Akhirnya siang pun tiba mereka Suliwa Bongo dan Galuh Parwati pun juga membicarakan itu sampai pada siang harinya karenanya sambil melanjutkan perjalanan. Lingga yang ke-11 sebagai titik pusat yang berada di tengah bintang. Mungkin batu yang berada di tengah bintang itu yang telah dipindahkan Bolem. Dan itu adalah pintu penutup kutukan. Terus terang saya makin tertarik dengan makhluk-makhluk berwujud seperti raksasa itu.
Jangan-jangan cerita tentang Aji Syaka itu memang benar adanya. Dan mereka adalah penduduk asli dari masa Jawa ini. Lalu, kita ini? Pendatang. Rakyat Aji Syaka entah dari mana asalnya. Ada apa Ton ini? Melihatnya kok sampai begitu? Jangan-jangan... Si Bongo ini masih keturunan mereka, Kakang. Lihat saja. Bentuk perutnya, bibirnya. Mirip sekali mereka, Kakang. Bisa jadi. Mungkin nenek moyangnya dulu kala pernah menculik seorang gadis pengikut Aji Syaka. Lalu dikawin. Nah, lalu lahirlah makhluk campuran yang menurunkan keturunan. Si Bongo pun juga ikut berbicara, karena ketika ia ke dalam goa para raksasa itu, mereka tidak menyerang akan dirinya, oleh karenanya mereka mengetahui seakan yang di sana itu mereka melihat akan keponakannya sendiri, jadi tidak mau menyerang, dan pada akhirnya, Sang Suliwa dan Galuh Parwati pun seakan meledek dengan kata sindiran, dan mereka pun mulai meninggalkan akan tempat tersebut, sehingga, Bongo pun mulai ketakutan dan seakan merasakan sesuatu cepat-cepatlah menyusul akan mereka berdua, dan ternyata benar feeling seorang Bongo ada yang muncul dari tempat tersebut, sehingga, mereka pun kurang menyadarinya. Tapi tidak mau menyerang. Seperti melihat keponakannya sendiri, gitu. Jadi saya ini gimana Tuan? Tenang, Oh. Yang penting kan hidup. Kok begitu? Lah iya, biar kamu jadi wong agung sekalipun, kalau mati kan berhenti jadi manusia, Ngoh. Pangkatmu turun jadi mayit. Kalau dikubur, dimakan cacing. Kalau dibakar, jadi abu. Siluman serigala, dan para raksasa, pergi ke suatu tempat, yang mana di sana siluman serigala itu, menunjukkan suatu tempat yang bernama Negeri Malwapati, yang mana ia pun memberitahukan bahwasanya rajanya adalah keturunan dari Aji Saka, dan mulai memprovokasi akan para raksasa itu dengan memberitahukan akan mereka bahwasanya putri mereka dibunuh oleh sang Raja Malwapati tersebut, dan akhirnya, mereka pun percaya dengan perkataan tersebut. Pada akhirnya, sang siluman serigala mengatur rencana untuk mengeluarkan akan Raja Angling Dharma dan Pati Batik Madrim, keluar dari sarangnya yang dilakukan mereka pada malam hari. Rajanya juga musuh Tuan? Iya. Dia dan patinya bernama Batik Madrim telah membunuh ketiga putri kesayanganku. Wah, kejam! Itulah watak busuk manusia. Mereka tidak segan-segan membunuh kalau kepentingannya merasa terganggu. Itu juga yang dilakukan mereka terhadap Dewata Cengkar. Mereka tahu, tanah Jawa sangat subur dan kaya akan emas. Sementara di negeri asal Aji Saka, sangat miskin dan selalu berkecamuk peperangan. Apa rencana kita, Tuan? Balas kekejaman mereka dengan kekejaman yang setimpal. Kita pancing Batik Madrim dan Angling Dharma keluar dari istana.
Bulu kuduku selalu merinding kalau mendengar rolongan ajak seperti itu. Aku juga begitu. Di malam harinya, siluman serigala dan para raksasanya menjalankan akan rencananya, yakni mengacaukan akan kerajaan Malwapati dengan menghancurkan rumah-rumah penduduk dan lain sebagainya, sehingga sang para penduduk-penduduk negeri tersebut ketakutan dan bersembunyi di rumah mereka. Pada akhirnya sang keamanan bersiaga dalam hal tersebut, sehingga para keamanan tersebut tidak dapat mengalahkan akan mereka, dan jadilah mereka pun KO dihajar oleh para siluman dan para pengikutnya tersebut, yakni raksasa yang besar, lagi menakutkan. Bilang sama Batik Madrim dan Angling Dharma, aku akan tubuh mereka. Aku akan menuntut balas kematian ketiga putriku. Kita kembali ke tempat persembunyian. Besok kita lakukan lagi. Kenapa tidak kita hancurkan seluruh negeri ini? Kita tunggu sampai Angling Dharma dan Batik Madrim muncul. Serangan kita malam ini hanya sekedar peringatan. Besok akan kita hajar lagi. Sampai seluruh negeri ini dicekam rasa takut. Aku ingin membuat Angling Dharma dan Batik Madrim menjadi mumet. Sebelum mereka kita bunuh. Kita duduki negeri ini, Tuan. Boleh. Sangat boleh. Karena negeri ini adalah milik bangsa kalian yang telah mereka rebut. Akan kutenung mereka ke dalam negeri maya. Seperti yang kalian alami selama berabad-abad. Tuan bisa melakukannya? Bisa. Bisa. Dulu Prabu Angling Dharma pernah dikutuk putriku menjadi burung belibis. Dan ilmu putriku masih jauh dari apa yang aku miliki.